Oke, halo, yang saya hormati, Pak Nudu selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Terintegrasi 1 dan para asisten dosen yang kami hormati pula. Dan juga tidak lupa para pemirsa yang menyaksikan presentasi kami dari kelompok F5. Oke, berikut adalah hasil dari diskusi kami selama 1 semester, mulai dari unit 1 sampai unit 7. Jadi untuk tema alat perkantoran atau alat tulis kantor, kami mengusulkan sebuah mesin, di mana kebutuhan dari mesin ini adalah seputar penanganan kertas, lalu seputar pembentukan, lalu pemotongan, lalu peringkasan kertas yang tidak digunakan lagi di kantor, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah mesin, yaitu mesin press. Untuk jenisnya sendiri, kami menggunakan mesin press jenis pelong pola atau mesin pon. Mesin ini dapat melakukan pekerjaan pemotongan, lalu pekerjaan pembentukan, pengepresan, dan lain sebagainya. Kami sendiri beranggotakan 3 orang, termasuk saya. Yang pertama adalah Natalia Laura, lalu Hillary Gia, dan saya sendiri Bagus Tijalana. Oke, berikut adalah mesin press pelong pola persembahan dari kelompok F5. Silakan. Yang pertama adalah deskripsi produk. Produk yang kami buat adalah mesin press yang merupakan alat perkakas tangan yang biasa ditemukan pada kantor-kantor atau tempat yang memerlukan penanganan kertas, meliputi pengepresan, penjilidan, pelipatan, dan pemotongan pada skala tertentu. Next. Alternatif produk dari mesin press ini yang pertama adalah mesin press manual T, mesin press HBP 500, mesin press kertas pelong pola, dan mesin press pneumatik. Next. Produk yang terpilih berdasarkan survei yang kami lakukan menggunakan Google Form, yaitu jenis press kertas yang paling banyak digunakan adalah mesin manual. Bentuk mesin press kertas yang banyak digunakan adalah bentuk mesin pelong pola dengan persentase 52%. Next. Strategi bisnis dari mesin press ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan produk, yang diawali dengan promosi dengan iklan, dilengkapi deskripsi dan gambaran produk. Lalu tahap pertumbuhan dengan percepatan, permintaan produk terus meningkat. Lalu tahap pertumbuhan mulai stabil, permintaan mulai konstan. Tahap puncak, permintaan di titik maksimum. Lalu tahap kemunduran, permintaan berkurang. Yang merupakan faktor penyebab adalah penggunaan kertas berkurang, peralihan ke dunia digital akibat pandemi COVID. Lalu strategi kompetisi produk ini kami menggunakan cost leadership karena fungsi yang lebih unggul dari produk lainnya dilihat dari harga produk kami yang terhitung murah. Next. Nah, ini merupakan pohon tujuan dari mesin press pelong pola kelompok F5. Dari fungsi primer, next ada black box. Yang pertama, inputnya adalah besi, karet bantalan, lalu karet. Proses pembuatan mesin press pelong pola dan perakitan mesin pelong pola, yang dimana outputnya adalah mesin press pelong pola yang berkualitas baik dan ekonomis. Next. Ini merupakan transparent box dari mesin press pelong pola. Yang pertama itu material dipotong berdasarkan dimensi, lalu merakit badan handle, merakit badan mesin press pelong pola, merakit base mesin pelong pola, merakit sub assembly, lalu yang terakhir adalah mesin press dihasilkan dengan kualitas baik dan harga yang ekonomis. Lalu yang merupakan fungsi tujuan dari produk kami adalah mesin press kertas yang nyaman dan kuat digunakan. Next. Ini merupakan performa spesifikasi dari mesin press pelong pola kelompok kami. Yang pertama itu adalah penggunaan, lalu yang kedua itu kekuatan, yang ketiga keamanan, yang keempat kenyamanan, yang kelima ukuran. Kriteria bisa dilihat pada slide. Lalu yang
Yang selanjutnya adalah HOQ. HOQ yang pertama itu customer requirement, antara lain handle mudah digunakan, mesin press harga ekonomis, mesin press mudah dipindahkan, mesin press memiliki ukuran yang ringkas. Untuk function requirement-nya sendiri adalah biaya produksi, masa mesin press, panjang handle, panjang mesin press, lebar mesin press, tinggi mesin press saat mesin digunakan. Lalu ini merupakan hubungan kriteria voice of engineering-nya. Lalu hubungan kriteria voice of customer dan voice of engineering bisa dilihat pada gambar. Lalu di bagian competitive analysis, kami menganalisis mesin press blong pola dengan kompetitor produk serupa, antara lain mesin press manual T, mesin press HBP 500, dan mesin press pneumatik. Lalu ini merupakan target atau limit value yang merupakan target dari produk kami, yaitu biaya produksi tidak lebih dari 1 juta rupiah, lalu beratnya itu kurang dari 30 kilo, lalu dimensi produknya itu antara lain 461 mm, 300 mm, 300 mm, dan 301 mm. Next. Inovasi produk dari mesin press kami, yang pertama ada penyederhanaan rangka, lalu yang kedua adalah pengurangan bearing utama pemutar untuk pengepresan, yang awalnya itu berjumlah 2 bearing, dikurangi menjadi 1 bearing dengan ukuran yang lebih besar. Setelah menganalisis dari produk kami menentukan part kritis dari produk kami adalah press plate. Next. Ini merupakan pemilihan material dari mesin press blong pola. Komponen yang dipilih itu adalah bearing. Bearing itu terbuat dari baja, base plate dari baja, beam, kolom, eccentric, eye screw, handle, knife, lever, nut, nylon plate. Lalu press plate itu dari baja paduan dan besi paduan. Lalu pusher, ring, shaft, lip, spring, dan washer itu dari spring itu terdiri dari besi, sedangkan washer itu dari karet. Next. Dari peta morfologi ini, seperti yang terlihat pada slide, kami menghitung alternatif kombinasi adalah sebanyak 48 alternatif. Dan alternatif yang terpilih itu adalah hollow steel. Bahannya terbuat dari hollow steel, lalu menggunakan karet bantalan. Bearingnya itu ada pada tengah, lalu bearingnya itu 1, dan bentuk knife-nya itu bulat. Hollow steel tergolong ringan dan kuat. Handle press di tengah membuat kekuatan tekan terpusat di tengah. Karet bantalan yang harganya murah dan mudah didapatkan dapat menahan mesin agar tidak licin. Lalu bearing utama 1 agar minimalis dan kuat bisa didukung 2 bearing kecil kanan dan kiri. Next. Ini merupakan value engineering. Bisa dilihat pada slide yang dimana total cost-nya itu sebanyak Rp825.000. Next. Oke. Selanjutnya adalah data antropometri. Data antropometri yang kita gunakan untuk menentukan beberapa ukuran mungkin dari panjang, lebar dari mesin press blong pola ini. Yang pertama adalah data panjang telapak tangan atau PTT yang kami gunakan untuk mengetahui diameter dari handle mesin press yang nyaman untuk digenggam. Dengan mencari PTT, maka praktikan akan mendapat keliling dari handle ini. Lalu rumus tersebut maka akan didapatkan jari-jari. Selanjutnya adalah LTT atau lebar telapak tangan untuk menentukan panjang dari handle mesin press. Yang ketiga adalah TSB atau tinggi siku berdiri yang kita gunakan untuk mengasumsikan ketinggian meja. Selanjutnya tinggi bahu dikurangi tinggi siku berdiri, maka akan didapatkan tinggi mesin press dari keseluruhan totalnya. Lalu TBH atau tinggi bahu
yang kami gunakan untuk mencari tinggi mesin pres pelong pola. Lalu selisih antara tinggi bahu dan tinggi siku itu kami selisihkan dan didapatkan tinggi keseluruhan dari mesin pres. Selanjutnya adalah uji keseragaman dan kecukupan data. Lalu yang kami uji adalah data-data yang kami gunakan tadi, mulai dari PTT, LTT, TPH, dan TSP, dapat diamati data seragam dan juga data cukup. Maka data yang kita gunakan kami rasa sudah siap untuk dilanjutkan. Selanjutnya adalah uji kenormalan. Bisa dilihat dari p-value-nya. Untuk nilainya yang PTT adalah 0,488, lalu dari LTT 0,052, dari TPH 0,133, dan yang terakhir adalah TSP 0,019. Maka datanya kami simpulkan datanya telah normal. Selanjutnya adalah analisis ergonomi. Kami mengaitkan ukuran aktualnya, lalu ukuran yang kami dapatkan, dan juga kami kaitkan juga dengan kebutuhan kelonggaran. Lalu kami dapatkan ukuran final dengan format cm dengan diameter yaitu 5,96 cm, lalu panjang handle-nya yang berbahan nilon adalah 10,105 cm. Untuk tinggi mesin pres dari TSP, lalu tinggi mesin pres dari TPH, kami selisihkan, maka didapatkan 68,355. Selanjutnya adalah keputusan make or buy. Kami kelompokkan terlebih dahulu part-part yang bisa kami breakdown. Lalu kami pertimbangkan apakah kami dapat membuatnya atau lebih baik membeli. Setelah kami sesuaikan, kami mendapatkan putusan dengan alasan yang kami sertai pula. Dapat kami kelompokkan, M adalah make, dan B adalah buy, atau kita akan membeli. Jika dilihat, untuk part yang membeli adalah part-part yang standar atau di pasaran banyak kita temukan, dan juga jika kita membuat malah itu tidak efisien karena akan membuang tenaga, sedangkan di pasar ada dan harganya terjangkau. Lalu untuk make kami buat karena bentuknya adalah khusus. Lalu selanjutnya adalah pembelian proses manufaktur. Untuk pembelian proses manufaktur kami sesuaikan mulai dari part-part, kami hitung langsung permintaan dari unit per bulannya. Nah, dari nomor part atau material ini adalah kode-kode yang kami tentukan atau kode dari partnya. Nah, untuk langsung permintaannya, setelah kami gunakan rumus perhitungan, maka didapatkan langsung permintaan sekian. Lalu ini adalah gambar di laporan pada modul kelima atau unit kelima. Lalu kami sertakan juga dimensi, pilihan material yang sesuai, lalu urutan pengerjaannya seperti apa. Lalu ini adalah PPU fabrikasi, prefabrikasi maksud saya. Di mana prefabrikasi ini kami jabarkan sebelum melakukan proses fabrikasi. Jadi ini mulai dari bahan mentah, kami potong-potong mendekati ukuran untuk kita lakukan proses fabrikasi. Yang pertama adalah nilon, di mana kami mendapatkan bahan mentah referensi 50 x 50 x 1 cm. Lalu untuk as kotak kami mendapatkan ukuran yaitu 50 x 5 x 5 cm. Lalu selanjutnya adalah as besi silinder. Kami mendapatkan bahan yaitu 100 cm x 2 cm. Lalu selanjutnya adalah plat baja atau plat strip, di mana kami mendapatkan ukuran yaitu 100 x 30 x 1 cm. Dan kami ringkas sesuai dengan operasinya. Maka operasi, inspeksi, dan storage masing-masing adalah 4 tahapan dengan total waktu adalah 30,5 menit untuk waktu setup. Waktu untuk operasinya adalah 34,5 menit. Selanjutnya kami akan menunjukkan juga proses fabrikasinya itu seperti apa. Oke, dapat kita lihat ini adalah beberapa bagian dari mesin pres pelong pola tersebut yang kami putuskan untuk make atau membuat, mulai dari nylon plate, base plate, lever, itu handle,
kolom, eye screw, beam, press ring, sampai press plate. Nah, untuk press plate ini adalah part kritis kita yang nantinya akan kita lakukan fabrikasi atau yang telah kami lakukan fabrikasi. Nah, ini barangnya sudah ada dengan skala tertentu. Nah, untuk ukuran aktual dari mesin press plate ini adalah 14 x 20 x 1. Nah, ini adalah untuk ukuran aslinya. Lalu untuk ukuran yang kami dapatkan dari proses prefabrikasi adalah 30 x 20 x 1 cm. Oke. Jadi kalau lebih seperti itu. Nah, ini adalah simbol pengulangan atau looping. Nah, berdasarkan dari setiap proses operasi, maka kami dapatkan simpulan, yaitu total waktunya adalah 102,05 menit untuk waktu setupnya. Lalu untuk waktu operasi adalah 116 menit. Selanjutnya adalah assembly chart. Kami melakukan breakdown mana saja yang kami rangkai atau kami sambungkan, mulai dari press ring sampai dengan beam. Nah, breakdown mulai dari A1, A2, A3, A4, lalu ada sub assembly mulai dari 1, 2, 3, mulai dari menggunakan las atau menggunakan mur dan baut dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke PPT. Selanjutnya adalah pembangkitan data produksi. Untuk mesin press plong pola, laju permintaan dari unit per harinya adalah 25. Tax time-nya hari per unit adalah 0,04. Laju produksi 25, waktu siklusnya 6 unit per menit. Waktu siklus TC unit per harinya adalah 0,00417. Kapasitas unit per harinya 240. Lalu untuk penonton waktu produksi jumlahnya adalah untuk jam per hari 8, jumlah shiftnya 1, jumlah harinya adalah 5, jumlah mingguan per bulannya adalah 4. Oke, selanjutnya adalah routing sheet, akan dijelaskan oleh Tante Laura, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan routing sheet hingga output akhir unit. Nah, pada routing sheet ini dapat kita lihat bahwa kita harus mengurutkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita susun. Yang pertama ialah ada assembly, ada fabrikasi, kemudian prefabrikasi, kemudian kita baru menyusun apa saja kebutuhan bahan bakunya. Nah, kita memasukkan terlebih dahulu bagian operasi assembly, kemudian kita masukkan nama mesin yang kita gunakan, lalu baru kita hitung outputnya. Untuk scrap ini dilihat dari PPO, kemudian faktor performansi yang kita ambil ialah efisiensi dan juga reliabilitas dengan persentase 70. Kita ambil 70 karena masing-masing operasi ini memiliki cara yang hampir sama untuk setiap pengerjaan partnya, dan dalam satu part ini kita akumulasi efisiensi dan reliabilitasnya dalam pengerjaan ialah 70%. Maka untuk di semua operasi diasumsikan sama. Kemudian kita cari fraksi mesinnya. Kemudian setelah itu kita lakukan bertahap pada assembly, fabrikasi, dan juga prefabrikasi. Kemudian kita masukkan kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku ini merupakan part-part yang kita butuhkan dalam pengerjaan yang ada pada PPO tadi. Kita masukkan dimensinya juga sesuai dengan PPO. Kemudian untuk nomor partnya ini kita sesuaikan dengan BOM-nya. Kemudian untuk spesifikasi bahan baku sama seperti tabel kebutuhan bahan baku. Baik, setelah itu next. Nah, untuk data antropometri pada perancangan fasilitas kerja kita ini kita menggunakan empat data antropometri, yaitu LTT, JKT, PRT, dan juga TSB. Untuk LTT ini atau lebar telapak tangan ini merupakan data antropometri yang kita gunakan untuk menentukan tinggi laci. Sedangkan untuk JKT, jangkauan tangan ini kita gunakan untuk menentukan lebar meja. Lalu untuk PRT, panjang rentang tangan ini kita gunakan untuk panjang meja juga, agar operator juga lebih leluasa untuk menjangkau material yang berada meluas di samping meja. Kemudian untuk TSB, tinggi siku berdiri, digunakan untuk menentukan tinggi meja juga. Selanjutnya ialah data kenormalan.
dalam uji kenormalan data ini semuanya disimpulkan data normal karena untuk p-value hitungnya ini lebih dari 0,150 dengan alfanya masing-masing terdapat pada tabel. Next. Selanjutnya adalah data mengenai uji keseragaman dan kecukupan data. Dapat dilihat bahwa semua data yang sudah kita hitung datanya seragam dan dapat dikatakan cukup. Untuk data yang diuji ialah data pada data antropometri yang tadi kita jelaskan. Lalu berikutnya adalah analisis ergonomi. Pada analisis ergonomi ini kita melihat hitungan persentil. Pada analisis ergonomi, kita melihat analisis persentil. Next page. Bisa ke next slide. Analisis ergonomi. Nah, untuk pada analisis ergonomi ini, kita menggunakan persentil yang sesuai, kemudian ada ukuran yang sudah kita hitung tadi, lalu kita masukkan kebutuhan kelonggaran yang kita analisis. Pada tinggi meja ini kita membutuhkan kebutuhan kelonggaran untuk ketebalan sol sepatu pengguna, dan kita lakukan pembulatan untuk kemudian manufakturnya. Kemudian untuk lebar meja ini kita lakukan pembulatan juga, kemudian untuk panjang meja juga pembulatan, lalu untuk laci meja, kita menggunakan kebutuhan kelonggaran untuk kebutuhan sarung tangan pekerja, gerakan tangan pekerja juga. Lalu ukuran final untuk tinggi meja adalah 97 cm, lebar meja 65, panjang meja 183, dan laci mejanya 10. Next. Kemudian berikut merupakan manikin yang kita gunakan dalam pengerjaan. Ini kita menggunakan software CATIA. Terdapat 6 manikin yang kita gunakan. Next. Baik, selanjutnya ialah ada walking mat. Nah, walking mat ini merupakan sebuah data untuk perhitungan dan penentuan luas area fasilitas kerja. Fasilitas kerja yang kita gunakan ialah meja, karena pada rancangan yang kita gunakan ini, kita merancang bahwa operatornya akan bekerja dalam posisi berdiri. Lalu, kita menggunakan walking mat pada masing-masing fasilitas kerja. Untuk yang pertama ialah walking mat mesin gerinda prefabrikasi. Dengan setelah melakukan perhitungan, kita menemukan area kerja normalnya ialah 10.854 cm persegi. Lalu didapatkan area kerja maksimumnya ialah 25.270 cm persegi. Selanjutnya ialah walking mat mesin gerinda fabrikasi. Pada walking mat tersebut dilihat bahwa area kerja normalnya ialah 10.584 cm persegi. Lalu untuk area kerja maksimumnya yaitu 25.270 cm persegi. Kemudian ada walking mat untuk penggaris. Pada fasilitas penggaris ini area kerja normalnya ialah 8.656,2 cm persegi. Lalu untuk area kerja maksimumnya yaitu 23.332 cm. Kemudian ada walking mat mesin gerinda untuk penghalusan. Di sini area kerja normalnya ialah 10.584. Kemudian ada area kerja maksimumnya ialah 25.270 cm persegi. Kemudian untuk walking mat mesin drill itu ada area kerja normalnya kita menghitung 14.553 cm persegi. Kemudian untuk area kerja maksimumnya 30.338 cm persegi. Lalu selanjutnya ialah walking mat mesin las. Pada area kerja normalnya ini kita menghitung
menjadi 11.151 cm persegi, kemudian untuk area kerja maksimumnya 25.840 cm persegi. Lalu untuk bulk semprot, area kerja normalnya ialah 10.546,2 cm persegi, lalu untuk area kerja maksimumnya 25.232 cm persegi. Next. Lalu setelah melakukan perhitungan, kita tadi menghitung bahwa setelah menghitung data produksi yang kita gunakan itu data produksi yang lama dengan data populasinya 240 unit per produksinya. Lalu kita memilih bengkel yang kita gunakan pada saat kita melakukan brainstorming pertama. Bengkel utama ialah bengkel Las Adeng yang alamatnya ada di Gang Sewon Gowo, Catur Tunggal, Kecamatan Depok DIY, dengan kontak tertera di layar. Kemudian untuk bengkel alternatifnya itu adalah bengkel Bubut yang ada di Ring Road Utara. Namun untuk bengkel yang kita gunakan ialah bengkel Las Adeng. Next. Nah, di sini merupakan tabel part kritis yang kita gunakan. Untuk part yang kita produksi ialah press plate dengan material plat besi hitam dengan ukuran aslinya itu 20 cm dikalikan 14 cm dikali 1 cm. Lalu kita melakukan skala. Skala ini kita lakukan agar kita dapat meminimasi biaya dan juga waktu pembuatannya. Untuk skalanya 1:2, jadinya ukuran fabrikasi yang kita produksi ialah 10 cm dikali 7 cm dikali 0,5 cm. Kemudian kita melakukan perhitungan Slovin yang kita gunakan untuk melakukan perumusan penentuan jumlah output. Nah, karena kita menggunakan data produksi lama yang kita hitung kembali, pada data produksi lama ini kita hitung forecast-nya, dan forecast yang dihasilkan pada data produksi lama ini ternyata lebih baik daripada data forecast-nya. Sehingga kita menggunakan data forecast lama, karena pada data forecast yang lama itu kita memproduksi 25 unit per hari, sedangkan pada data forecast yang baru itu 15 unit per hari. Maka kita menggunakan data forecast yang lama karena jumlahnya lebih banyak. Seperti itu. Lalu karena kita menggunakan data forecast yang lama, maka data populasi yang kita gunakan ialah 250. Maka unit yang kita produksi ialah 38 unit. Next. Baik, sekian penjelasan progres kami untuk per unitnya. Berikut kami tampilkan mengenai video fabrikasi dari spesimen yang kita hasilkan. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan dari proses perancangan sistem terintegrasi kami. Kami dari kelompok F5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasmenya akan presentasi yang kita bawakan. Oke, dan semoga ini dapat berdampak baik untuk kita semua. Oke, tetap
tetap semangat. Kami dari kelompok F5 undur diri. Terima kasih.